rasanya bisa jadi bagian dari salah satu acara terbesar di tahun ini, yaitu KAA. Konferensi Asia Afrika. Acara ini datang 10 tahun sekali. Dan tahun ini, aku menjadi panitianya. Ya, meskipun cuma panitia, bukan jadi tamunya, tapi rasa banggaku besar sekali. Untuk jadi panitianya saja, banyak seleksi yang harus aku hadapi. Ternyata, menjadi panitia KAA tidak semenyenangkan yang aku kira. Ada banyak kejadian-kejadian aneh yang aku alami pada saat aku bertugas. Salah satunya, ketika aku bertugas membersihkan museum bawah tanah Konferensi Asia Afrika. Sore itu, aku sedang meeting koordinasi dengan timku yang lain untuk membagi-bagikan tugas. Temanku mendapat bagian untuk mengkoordinir bagian luar museum. Salah satunya mengecat gedung dan memastikan semuanya jadi indah lagi. Dan aku sendiri, aku mendapat bagian di dalam untuk bekerja di ruang bawah tanahnya. Katanya, ruang bawah tanah museum ini akan dibuka selama acara KA berlangsung. Aku pun langsung memerintahkan timku untuk membersihkan ruangan bawah tanah ini. Aduh, apain sih nih meja-meja taruh sini? Angin banget, banyak pula. Banyak nih kerjaan. Ketika aku akan memasuki ruangan museum, aku terhalang oleh meja-meja yang sepertinya menghalangi siapapun untuk masuk ke sini. Aku langsung memindahkan meja-meja itu agar aku bisa masuk ke dalam. Ruangan ini sangat lembab dan gelap. Mana mungkin aku bisa membersihkannya sehari. Ini sih pasti makan waktu paling cepat 2 hari. Kataku dalam hati. Halo Maya, kata Pak Asep, beresin museumnya harus beres hari ini. Soalnya besok ada gladi bersih. Mendengar perintah tadi, aku langsung untuk menyuruh timku bekerja semaksimal mungkin. Akhirnya aku membagi-bagi tugas. Ketiga temanku membersihkan ruangan depan, sedangkan aku dan kelima temanku
membersihkan bagian bawah tanah ini. Nyalain dong lampunya, ini gelap banget deh. Kataku kepada dia. Hah, kayaknya lampunya mati deh ya. Senter dong, tolong tuh. Atau gini deh, kamu tanya Pak Asep ya, sakarnya di mana gitu. Gak bisa lah kita bersih gelap gini. Akhirnya, aku masuk ke ruangan ini sendirian, bersama dengan senter yang aku bawa. Lumayan luas juga ya, tapi sayang nih, aku urus. Jadinya gini kan, lembab. Tak lama dari situ, lampu di ruangan ini menyala. Dan beberapa temanku kembali ke sini untuk membersihkan tempat ini. Aku mulai menyapu lantainya. Dan gila, debunya tebal banget. Sepertinya ruangan ini sudah lama sekali tidak dibuka. Aku melihat di depan sana ada lorong. Dan akhirnya aku berniat untuk membersihkan lorong di sana. Ketika aku sedang menyapu, aku mendengar suara gamelan. Sepertinya teman-temanku di atas sedang berlatih gamelan. Aku pun kembali melanjutkan menyapu ruangan ini. Sampai akhirnya temanku meminta izin kepadaku. Dia ingin istirahat sejenak karena ternyata dia punya asma. Akhirnya aku sendiri yang ada di ruangan bawah tanah ini. Lama-kelamaan, rasanya seram juga kalau sendirian. Kini aku mendengar kembali suara gamelan itu. Tapi suara itu sepertinya bukan dari atas. Terdengar seperti dari lorong sebelah. Aku pun berjalan perlahan menuju ke lorong yang satunya. Aku penasaran. Aku ingin melihat siapa yang ada di sana. Ketika aku sedang berjalan, aku merasakan ada beberapa orang masuk ke lorong yang aku bersihkan tadi. Dia, aku memanggil nama temanku. Ternyata itu dia yang masuk lorong. Aku sudah mengira bukan. Dikira hantu.
aku sudah merinding gini? Akhirnya, aku pun melanjutkan jalan. Dan setelah masuk lorong satunya, aku melihat ada beberapa wanita sedang berlatih tari diiringi gamelan. Aku tersenyum kepada salah satu penari yang melihat ke arahku. Dia pun tersenyum ke arahku sambil terus melanjutkan tariannya. Aku memutuskan untuk istirahat sejenak di sini sambil melihat para penari ini latihan. Indah sekali tarian mereka. Badannya sangat lentur dan cantik-cantik. Sepertinya mereka sangat mencintai tarian-tarian yang mereka bawakan. Dan aku pun terbawa suasana. Aku perlahan mengikuti gerakan tari mereka. Dan astaga, aku lupa dengan pekerjaanku. Aku harus kembali melanjutkan beres-beres ruangan ini. Aku pun langsung kembali tanpa pamit kepada penari-penari itu. Aku memanggil teman-temanku yang tadi masuk lorong ini. Iya. Kok suaranya berasal dari atas? Bukannya tadi dia masuk dalam lorong ya? Bulu kuduku berdiri dan aku merasa sangat ketakutan. Aku berlari menuju atas dan aku mendengar suara gamelan-gamelan tadi seperti jatuh. Lariku makin cepat dan akhirnya kamu kenapa? Bukannya tadi lo masuk lorong ya? Hah? Kan tadi gue udah bilang kalau gue mau izin istirahat dulu. Ini aja gue belum ke bawah lagi. Lo betah amat sih di dalam. Aku langsung terdiam mendengar pernyataan dari dia tadi. Dari kejauhan, Pak Asep berlari seakan dikejar setan. Pak Asep langsung menghampiriku dan menanyakan keadaanku. Aku bingung, ada apa dengan Pak Asep yang tiba-tiba datang ke sini. Rupanya Pak Asep tahu kalau di bawah tadi telah terjadi sesuatu. Akhirnya aku cerita kalau tadi di bawah ada yang masuk lorong saat aku sedang melihat para penari latihan. Muka Pak Asep berubah ketika aku bilang
aku melihat para penari sedang latihan di bawah tadi. Aku langsung diberikan air putih. Dan dia mengajakku untuk menjauh dari ruangan bawah tanah ini. Dan ternyata, kata Pak Asep, penari yang aku lihat tadi itu bukan manusia. Dulu, sebelum gedung ini jadi museum, bangunan ini dijadikan sebagai tempat hiburan para orang Belanda dan juga tempat nongkrong bangsa Indonesia. Di sini sering diadakan pentas tari untuk menghibur pengunjung dan juga wisatawan yang datang ke sini. Dan lorong bawah tanah itu dijadikan backstage bagi para penari. Mengapa akhirnya ruang bawah tanah ini tidak pernah dibuka untuk umum? Karena kalau dibuka, arwah dari para penari sering menampakkan diri